Air cucian beras, pembahasan yang paling sering Beli bahas di channel Balik Organik TV. Sejak tahun 2017 yang lalu, memang Beli bukan yang pertama membahas mengenai air cucian beras, tapi sudah ada banyak sekali video mengenai air cucian beras. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada banyak sekali sahabat video-video mengenai air cucian beras. Sebenarnya kalau sahabat menonton sejak awal channel ini, pasti sudah ahli, mahir menggunakan air cucian beras seperti ini sebagai penyubur tanaman. Namun pada video kali ini Beli akan membahas air cucian beras mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan berkali-kali di video-video Balik Organik TV. Yang pertama, apakah air cucian beras bisa digantikan dengan tepung beras Beli? Karena sering di video Balik Organik TV mengatakan kalau tidak ada air cucian beras bisa menggunakan tepung beras. Apakah tepung beras yang dicampur dengan air merupakan substitusi atau pengganti dari air cucian beras? Sebenarnya tidak, sahabat. Di sini Beli jawab tegas tidak karena berbeda, baik dari tekstur maupun dari apa yang akan kita hasilkan di media nantinya. Mengenai tekstur, air cucian beras sama-sama merupakan pati, mengandung pati, sahabat, pati karbohidrat. Akan tapi air cucian beras dan tepung beras yang kita campurkan dengan air ini memiliki perbedaan tekstur yang mendasar. Air cucian beras seperti ini, sahabat, ini sama sekali tidak memiliki endapan. Jadi endapan berupa pati beras itu di air cucian beras itu sangat minim. Kemudian kalau tepung beras, endapan patinya itu sangat banyak, sahabat. Jadi kalau kita gunakan ke media, jelas yang lebih mudah diserap oleh tanaman adalah air cucian beras. Begitu pula ketika sama-sama kita rutin melakukan penyiraman untuk kedua ini, sahabat, antara air cucian beras dengan air tepung beras, maka endapan yang mengendap di media ini, sahabat, untuk air cucian beras itu tidak akan menyebabkan kepadatan media secara cepat. Meskipun penggunaan keduanya kalau dilakukan secara rutin, ini akan menyebabkan media berisiko untuk memadat. Dari kelemahan ini, air campuran tepung beras dengan air ini, sahabat, akan membuat media kalau rutin dilakukan apalagi berlebihan itu akan lebih cepat mengeras. Ini adalah side effect atau efek samping dari air cucian beras yang kita gunakan bila tanpa fermentasi. Tapi apakah masih aman menggunakan air cucian beras? Tentu saja, sahabat, karena banyaknya unsur hara yang bisa didapatkan tanaman bila kita menyiramkan air cucian beras secara berkala di media tanam. Sebaiknya waktunya kapan beli untuk air cucian beras non fermentasi yang tidak difermentasi, Beli sudah sering jelaskan di video-video terdahulu. Paling tidak gunakan sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali masih aman. Lain lagi kalau sudah terfermentasi, sahabat, tidak terfermentasi di media, sahabat ya, tapi kita fermentasi secara terpisah terlebih dahulu, maka penggunaannya bisa seminggu sekali, bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi, 4 atau 5 hari sekali, masih sangat aman untuk kita gunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang cerdas sekali. Memang karbohidrat dalam air cucian beras itu bisa menghidupi bakteri baik maupun fungi baik di media. Tapi apakah bisa sebaliknya, Beli? Apakah fungi jahat, bakteri jahat juga bisa disuburkan di media dengan pemberian air cucian beras? Jawabannya adalah iya. Itu sebabnya apa yang sering Beli campurkan di air cucian beras adalah sama-sama pupuk juga. Jadi Beli tidak pernah mencampurnya sekalipun dengan menggunakan micin. Sahabat bisa cek di video 300 lebih, mungkin sudah hampir 400 video di Balik Organik TV, Beli tidak pernah mencampurkannya dengan micin karena alasan ini. Beli lebih suka mencampurkannya misalkan dengan biang kompos, atau bisa menggunakan dengan trichoderma, atau bisa menggunakan pupuk organik cair yang telah terfermentasi sebelumnya. Itu yang Beli sering gunakan untuk mencampurkannya ke dalam media ketika kita menggunakannya. Alasannya adalah apa? Untuk menimbulkan keuntungan bagi mikroorganisme baik, sahabat. Untuk menimbulkan keuntungan bagi mikroorganisme baik, baik itu bakteri baik maupun jamur baik. Nah, Beli sarankan sahabat yang memiliki trichoderma bisa menggunakan trichoderma sebagai campuran ketika kita menggunakan air cucian beras. Bisa menggunakan juga pupuk organik cair yang sahabat sudah bikin sebelumnya di rumah, di kebun masing-masing. Jadi inilah yang terbaik menurut Beli ketika kita ingin mencampurkannya dengan bahan-bahan tertentu. Nah, kemudian di musim kemarau,
Sahabat bisa lihat sendiri tanaman beli. Ini tanaman beli sekarang sedang kesulitan air, sahabat. Bahkan air sumur sudah mulai susah untuk beli dapatkan. Sebentar lagi beli akan tengok medianya. Beli ajak sahabat untuk menengok media melon ini sangat kering. Tapi lihat tanaman kacang panjang masih bisa tumbuh sampai menyentuh tanah seperti itu. Masih sangat aman lah di kebun balik organik TV ini, sahabat. Meskipun airnya sedang susah. Air hujan beras, sahabat, ini bisa menjadi perangsang atau makanan bagi mikroorganisme menguntungkan, yaitu mikoriza. Bagi sahabat yang saat ini memiliki mikoriza, silahkan campurkan dengan air hujan beras kemudian siramkan pada tanaman yang sedang kesulitan air. Maka sahabat, inilah yang akan sahabat dapatkan. Jadi walaupun di musim kemarau air begitu susah, tapi sayuran kemudian tanaman buah masih bisa terlihat segar. Beliau akan tunjukkan sebentar lagi seperti apa kondisi medianya. Sahabat, kondisi medianya ini menggenaskan sebenarnya, sahabat. Jadi perhatikan, sahabat, medianya begitu kering, sahabat ya. Jadi kadar air di dalam media ini sangat rendah, tapi tanaman masih terlihat begitu segar. Akar juga sudah terekspos, sahabat, tapi tidak ada serangan jamur jahat yang merusak tanaman melon ini. Ini adalah bukti dari berbagai macam pertanyaan yang muncul, bagaimana merawat tanaman melon di musim kemarau ekstrim seperti sekarang. Kuncinya adalah pada penggunaan mikoriza. Kuncinya adalah pada daya tahan tanaman yang kita pupuk sejak awal. Nah, sahabat, ini adalah buah eksotis asal Bali. Sebenarnya bukan asal Bali, ini asli dari lembah Amazon. Di Bali, konon katanya buah ini hanya bisa tumbuh saat ini ada di Bali saja. Jadi buah asli dari lembah Amazon ini di Bali berubah nama menjadi buah salju. Mengapa disebut sebagai buah salju? Nah, beliau akan jelaskan di sini alasannya. Nah, karena warna daging buahnya itu memang putih, kemudian putihnya itu mencolok sekali, sahabat, putih salju. Mungkin. Dan kemudian alasan keduanya beliau akan tunjukkan. Nah, beliau akan coba untuk memakannya. Yang pertama kali kita rasakan ketika memakan buah salju ini adalah rasanya yang manis. Kemudian yang kedua adalah teksturnya yang terasa dingin. Jadi ketika kita menggigitnya terasa dingin. Padahal ini tidak boleh ditempatkan di kulkas. Nah, bagi sahabat yang ingin mendapatkan biji buah ini, karena bijinya ini adalah salah satu biji buah yang sangat mudah sekali untuk tumbuh. Beliau sudah lihat sendiri bagaimana mudahnya tumbuh si biji ini, mudahnya berkecambah. Ketika kita lempar saja di pinggir jalan maka akan tumbuh, sahabat. Apalagi setelah itu terkena hujan, maka akan mudah sekali tumbuh. Nah, ini bisa sahabat dapatkan di Beauty Shop sebagai bonus di hari ini dan besok. Jadi hanya hari ini dan besok untuk setiap pengambilan produk Beauty apapun. Beliau akan sertakan biji buah nan langka ini. Semoga bisa tumbuh di tempat sahabat nantinya. Kita harus kembangkan buah ini tidak hanya ada di Bali tapi di seluruh Nusantara karena terbukti sangat mudah untuk beradaptasi. Jadi buah salju ini adalah buah eksotis yang diburu oleh banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Bali. Jadi mudah-mudahan ini bisa tumbuh di tempat sahabat. Beli tunggu hasilnya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita memiliki grup Facebook di mana kita bisa sharing mengenai hasil dari kita menanam si buah eksotis buah salju asal lembah Amazon ini.